satu langkah lagi. Satu langkah lagi dan wajib menang. Wajib menang agar bisa pentas di Piala Dunia 2026. Cukup 2 edisi saja jadi penonton. Tahun ini, Italia harus menjadi peserta Piala Dunia. Ayo buktikan Gli Azzurri. Kami akan menang dan kami akan jadi peserta World Cup. Dan tantangan pertamanya pastinya harus menang di final playoff agar bisa lolos ke pesta akbar sepak bola terbesar yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali ini. Timnas Italia setidaknya harus melewati kualifikasi tambahan atau playoff untuk bisa masuk ke World Cup 2026. Italia harus bersaing dengan 15 negara lainnya untuk memperebutkan sisa 4 tiket untuk zona Eropa. Ada Turki, Rumania, Ceko, Irlandia, Denmark, Makedonia, Irlandia Utara, Polandia, Albania, Slovakia, Kosovo, Ukraina, Swedia, Wales, dan Bosnia and Herzegovina. Lawan pertama yang harus dihadapi Italia adalah Irlandia Utara. Match dijadwalkan tanggal 27 Maret 2026. Dan boom, Italia menang 2-0. Di game ini Italia langsung melakukan serangan bertubi-tubi. Terlihat dari statistiknya. Dalam penguasaan bola, Italia unggul 63%. Total shoot 19 shoot. Tendangan mengarah ke gawang sebanyak 8 tendangan. Dan aktor penting dalam laga ini adalah pemain Newcastle Sandro Tonali. Sandro Tonali melesatkan gol pertama Italia di menit ke-56. Dan di menit ke-80 Tonali memberikan umpan kepada Moise Kean. Dan Moise Kean langsung melesatkan gol kedua Italia. PR selanjutnya, Italia akan menghadapi Bosnia and Herzegovina. Siapa yang menang, dia yang akan lolos ke World Cup 2026. Ini seperti 3 laga lainnya, Ceko versus Denmark, Kosovo versus Turki, dan Swedia versus Polandia. Siapa yang menang, dia yang lolos. Dan laga ini akan dimainkan pada tanggal 1 April 2026 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Dalam kualifikasi playoff ini, Italia memanggil talenta-talenta terbaiknya. Ya harus, demi lolos ke World Cup. Bahkan, pelatih Italia Gennaro Gattuso memanggil kembali pemain Liverpool Federico Chiesa. Di posisi kiper utama pastinya ditempati oleh Gianluigi Donnarumma. 3 bek utama yang sering dimainkan Gattuso ada Gianluca Mancini dari Roma, Alessandro Bastoni dari Inter, dan Riccardo Calafiori dari Arsenal. Dan juga di backup oleh Federico Gatti dan Giorgino Scalvini. 6 pemain tengah yang dibawa Gattuso ada Manuel Locatelli dari Juventus, Sandro Tonali dari Newcastle, Nicolo Barella dari Inter Milan, Cristante dari AS Roma, Nicolo Pisilli dari AS Roma, dan Davide Fratesi dari Inter Milan. Di sayap yang dibawa ada Di Marco dari Inter, Andrea Cambiaso dari Juventus, Matteo Politano Napoli, Spinazzola Napoli, dan Chiesa Liverpool. 5 striker yang dibawa Gattuso ada Moise Kean Fiorentina, Matteo Retegui dari Alcacia, Pio Esposito dari Inter, Giancomo Raspadori, dan Gianluca Scamacca dari Atalanta. Pelatih Italia saat ini, Gennaro Gattuso, resmi ditunjuk jadi pelatih Italia pada tanggal 15 Juni 2025. Gattuso ditunjuk menggantikan peran Luciano Spalletti yang dipecat. Misi Gattuso yang pertama yaitu membawa Italia lolos ke World Cup 2026. Bersama Italia, Gattuso sudah memainkan 7 pertandingan dan berhasil meraih 6 kemenangan dan 1 kekalahan dari Norwegia. Laga pertama Gattuso berhasil mengalahkan Estonia 5-0.
dan drama 9 gol terjadi di laga berikutnya melawan Israel. Italia menang 4-5. Kembali Italia mengalahkan Estonia 1-3. Mengalahkan Israel lagi 3-0 dan menang 0-2 dari Moldova. Berikut kalah 1-4 dari Norwegia. Terakhir laga playoff menang 2-0 lawan Irlandia Utara. Tersisa 1 laga lagi. Kalau Gattuso berhasil membawa Italia menang, misi pertama Gattuso sukses. Italia itu salah satu negara tersukses di sejarah Piala Dunia. Mereka sudah 4 kali juara, terbanyak kedua setelah Brazil, dan sama perolehan trofinya dengan Jerman. Pertama di tahun 1934 dan 1938. Di era ini, Italia dipimpin oleh legenda seperti Giuseppe Meazza. Dan Italia jadi tim pertama yang back-to-back juara Piala Dunia. Selanjutnya di tahun 1982, bintang di tahun ini yaitu Paolo Rossi. Dia top skor padahal lagi terkena skandal nih. Terakhir 2006, dan yang paling ikonik tentu saja di 2006 ini. Final lawan timnas Prancis yang diwarnai momen legendaris. Zidane mendul dada Materazzi. Ikonik banget ini. Dan Italia keluar sebagai pemenang lewat jalur penalti. Gimana menurut kalian? Apakah Italia akan lolos ke Pildun? Kalau melihat sejarah dan pengalaman Italia di kancah dunia, harusnya Italia bisa lolos. Tapi kalau kutukan 2 edisi sebelumnya masih berlaku, ini jadi yang ketiga kali timnas Italia hanya jadi penonton. Dan kalau sampai itu terjadi, warning besar. Semua harus dibenahi, bongkar total, atau setidaknya gabung zona Asia aja lah. Tapi semoga tidak terjadi dan semoga Italia lolos ke Piala Dunia 2026. Bye.